Halo semuanya, hari ini kita akan membahas pasar saham Amerika, khususnya indeks S dan P500. Jika Anda berlangganan kanal saya, Anda akan ingat bahwa di setiap ulasan pasar saham AS, saya menyarankan untuk menunda pembelian karena risiko penurunan pada grafik terlihat sangat jelas. Dan jika Anda berpikir perang Teluk Persia yang dimulai oleh IS melawan Iran adalah penyebab penurunan ini, maka Anda tentu benar, tapi itu bukan alasan utamanya. Alasan utamanya adalah karena pasar itu sendiri sudah terlalu panas. Nantinya tentu saja akan sangat mudah untuk menyalahkan segalanya pada Iran. Tapi alasannya bukan Iran melainkan ekonomi Addis Alas sendiri yang terlalu panas dalam hal harga saham di pasar Addis Alas. Saya juga ingin menunjukkan bahwa ekonomi global itu seperti lokomotif besar atau kapal yang berat. Anda tidak bisa seketika mengubah kecepatan atau arahnya. Dan bahkan peristiwa saat ini di Teluk Persia, kenaikan biaya energi, kelangkaan minyak, gas, dan pupuk, semua ini akan berdampak pada kehidupan kita dalam beberapa bulan. Oleh karena itu, jatuhnya pasar saham tidak hanya di Amerika Serikat, tapi secara global bisa jauh lebih lama dan lebih dalam dari apa yang kita alami saat ini. Sekarang melihat grafiknya, saya akan perbesar nanti. Kita melihat bahwa selama 3 minggu terakhir, pasar saham asing khususnya S dan P500 ditutup dengan lilin merah, sebuah penurunan. Tapi penurunan ini cukup kecil, hanya sekitar 5,2% dari puncaknya. Setiap persegi panjang kuning pada grafik mewakili divergensi, dan dalam setiap kasus, koreksinya adalah 20%, 33, 20 lagi, 35, atau 27%. Saat ini baru 5%. Mengingat situasi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, saya yakin penurunan ini harusnya jauh lebih dalam, 30, 50, atau bahkan 80%. Tapi itu semua hanyalah spekulasi. Tugas kita adalah menganalisis grafiknya. Sekarang mari kita lihat lebih dekat. Apa yang kita lihat di sini? Ini sebenarnya adalah penandaan dari ulasan sebelumnya. Kita melihat bahwa penurunan dari puncaknya adalah 5,2%. Saya menghapus ini. Ini adalah perkiraan ekspektasi untuk kemungkinan penurunan ke sekitar 4.500 poin. Saya akan hapus dua ini agar tidak menghalangi kita. Dan akhirnya kita melihat bahwa saat ini kita memiliki semacam zona datar menyamping dan dukungan untuk zona ini adalah level 6.800 poin. Sudah minggu lalu, indeks menembus level dukungan ini dan minggu ini ditutup lebih rendah lagi. Ini menunjukkan bahwa penurunan tersebut kemungkinan besar baru saja mendapatkan momentum. Dan perhatikan bahwa baik minggu lalu yang ditutup dengan penurunan maupun minggu ini dibuka dengan celah ke bawah, sebuah patahan, dan celah seperti itu sering disebut runaway gaps. Saat tren baru saja dimulai, ia sedang mengumpulkan kekuatan. Seberapa jauh kita bisa jatuh? Target teknis pertama yang cukup jelas adalah rata-rata pergerakan 50 minggu level 6.400 hingga 6.420 poin. Nah, berikutnya tentu saja adalah rata-rata 100 minggu di sekitar angka 6.000 poin. Jika kita coba melihat struktur candlestick untuk melihat kemana pasar akan bergerak, dukungan terdekat ada di dasar lilin merah ini atau lebih tepatnya di titik penutupannya. Tapi kita belum mencapainya. Dengan probabilitas yang sangat tinggi, kita akan mencapainya minggu depan, mungkin dibuka dengan celah bawah lainnya, tapi ini hanyalah level perantara dalam situasi saat ini. Sekali lagi, penurunan dalam permainan divergensi yang hanya 5% itu sangatlah sedikit. Level teknis berikutnya yang muncul, ya, secara objektif muncul ada di sini. Saya bahkan akan bilang tepat di sini, lilin hijau tempat koreksi dimulai, di mana ada jeda panjang, dan setelah menembus penutupannya, kita naik jauh lebih tinggi. Ini adalah level 6.070 poin, kemana arah rata-rata 100 minggu. Saya akan menandai level ini sebagai target dasar terdekat, tapi sepertinya ini bukan yang terakhir. Begitulah tampilannya saat ini. Saya sangat menyarankan untuk tidak membeli saham pasar Amerika Serikat sekarang. Tentu saja, situasi bisa muncul di mana Trump mengumumkan kemenangan, akhir dari operasi militer, dan untuk sementara pasar saham mungkin naik. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini sudah terlalu panas dan banyak hal menunjukkan penurunan ke area yang ditunjukkan setidaknya 6.000 poin. Pada lilin bulanan saya sudah menghapus semua tanda, hanya menyisakan rata-rata pergerakan. Hijau adalah 50 bulan, merah adalah 100 bulan,
oranye adalah 200 bulan, dan terakhir biru adalah 300 bulan. Kita bisa melihat bahwa di bulan Februari tidak ada bearish engulfing dari lilin pertumbuhan Januari, yang mana mencetak rekor tertinggi sepanjang masa untuk indeks tersebut. Dan ini berarti tidak ada alasan formal untuk membuka posisi jual. Tapi bulan ini, kemungkinan besar 2 minggu sebelum bulan berakhir, kita bisa melihat bullish engulfing dari pertumbuhan beberapa bulan sekaligus, bahkan termasuk Oktober lalu. Dan jika ini terjadi, maka kita berhak mengharapkan penurunan setidaknya ke dasar lilin September. Itu sekitar 6.360 poin dan bahkan berpotensi ke rata-rata 50 bulan. Apa alasannya? Ya, karena divergensi, karena pola bearish engulfing, dan karena kengerian yang terjadi di dunia, khususnya di Teluk Persia, yang akan menyebar ke seluruh dunia dalam beberapa bulan mendatang. Dan mari kita catat bahwa indeks sudah turun ke rata-rata 50 bulan pada Oktober 2022 dan bahkan ke rata-rata 100 bulan pada Maret 2020. Ini berarti bukan tidak mungkin untuk turun tidak hanya ke rata-rata 100 bulan di sekitar 4.200 poin, tapi juga ke rata-rata 200 bulan di dekat 3.000 dan bahkan 300 bulan di 2.400. Tentu saja mereka sedang tren naik secara dinamis, dan nilai-nilai ini mungkin berubah, tapi saya sudah memaparkan target utamanya untuk Anda. Kita pada dasarnya berada di awal fase penurunan, dan itu bisa menjadi penurunan yang cukup dalam. Jadi harap berhati-hati. Pada candle harian, indeks menembus rata-rata pergerakan 50 dan 100 hari, mendekati 200 hari, dan dukungan utama, yang merupakan garis pertahanan terakhir pembeli, ada di level 6.500 poin. Itu adalah candle dari tanggal 20 November tahun lalu. Jadi jika kita menembus level ini, kita bisa katakan pasar telah memasuki fase bearish sepenuhnya. Sampai saat itu, kita tidak bisa mengesampingkan pantulan atau bahkan kembali ke level tertinggi baru. Tapi itu sama sekali bukan alasan untuk membeli indeks ini. Saya ingin mengingatkan bahwa saya melakukan ulasan ini di platform Quant Fury, di mana Anda membayar 0 komisi dan dapat berdagang bukan hanya saham, tapi juga kripto, indeks, komoditas, minyak, gas, dan banyak instrumen keuangan lainnya. Pilihan saya adalah Quant Fury. Jika Anda mau, gunakan kode QR untuk menuju ke platform. Sekarang mari kita lihat alat lainnya. Ini adalah grafik yang menampilkan indikator custom saya sendiri. Ini adalah candle mingguan untuk E-mini futures di Chicago Mercantile Exchange. Masih indeks S dan P500 yang sama. Apa yang kita lihat di sini? Persegi panjang kuning dan merah muda mewakili apa yang saya sebut target penurunan matematis. Saya sendiri yang menamainya, tapi ini adalah indikator saya. Target oranye ini terbentuk pada Desember tahun lalu, dan seperti yang Anda lihat, indeks telah mencapainya. Tapi kita juga punya target merah muda. Itu terbentuk jauh lebih awal pada November tahun lalu, dan kita bisa turun ke sana juga. Itu sekitar tanda 6.200 poin. Perhatikan bagaimana di area ini indeks terus naik dan target-target terbentuk yang sebenarnya tidak pernah tercapai. Di sini oranye, merah muda, dan oranye, lalu merah muda dan oranye lagi, dan kemudian dalam satu gerakan semua target tercapai dengan selisih besar. Akibatnya, sangat mungkin untuk turun lebih jauh ke level 100 minggu dan 200 minggu. Ada juga indikator yang paling bawah garis merah yang menunjukkan status jenuh beli atau jenuh jual dari instrumen keuangan tertentu. Perhatikan bahwa saat indeks bergerak naik di area ini, indikator ini pada dasarnya datar, artinya tidak menunjukkan pertumbuhan apapun. Ya, dia menunjukkan pemanasan maksimal, tapi menurut indikator ini, pergerakan turun berpotensi dimulai saat ia naik lalu berbalik turun, membuat penembusan atau pembalikan. Jadi penembusan penuh pertama kita terjadi di area ini kan? Dan mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ya, hanya ada satu candle turun di sini, tapi kemudian indeks menuju rekor tertinggi baru, sementara indikator berada di puncak yang jauh lebih rendah, dan ini adalah divergensi penuh dengan indikator ini. Dan ini menunjukkan bahwa prasyarat yang sangat serius untuk penurunan telah terbentuk di sini. Dan selama indikator ini mengarah ke bawah dan kita belum melihat pembalikan perubahan arah dari bearish ke bullish, kita bisa mengharapkan tren turun berlanjut. Dan bahkan saat kita mencapai area jenuh jual hijau ini, tidak ada yang bilang pasar harus berbalik. Dengan kata lain, kita bisa tetap di area ini selama kita berada tepat di sini. Biar saya gambar lagi. Ada sejuta gambar di sini di area jenuh beli. Lihat, kita masuk area jenuh beli dan bertahan lama di sana,
dan hal yang sama bisa terjadi di area jenuh jual. Oleh karena itu, tahan diri untuk tidak melakukan pembelian apapun. Sekarang saya akan hapus semua tanda yang saya buat dan tunjukkan candle bulanan. Pada candle bulanan dengan indikator saya, kita punya situasi berikut. Ada target penurunan sekitar 6.000 poin dan juga, ya, ada target, tapi sudah tercapai. Itu muncul di candle merah ini pada Maret 2025 dan di April kedua target oranye dan merah muda tercapai. Jadi kita tidak bisa merujuk ke sana. Namun demikian, target pada candle bulanan untuk turun ke sekitar 6.150 poin, 5.930 poin tergambar cukup jelas. Dan di sini jika kita hapus panahnya, kita juga melihat patahan di indikator menunjukkan bahwa pada candle bulanan kita punya kondisi jenuh beli yang cukup kuat dan masih banyak waktu serta banyak candle bulanan sebelum kita mencapai area jenuh jual. Oleh karena itu, kita mungkin tidak terbatas pada penurunan ke area 6.000 poin. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan subscribe ke channel ini. Dan ulasan berikutnya adalah tentang Bitcoin dan Ethereum. Kita ini akan menganalisis situasi di pasar mata uang kripto. Sampai jumpa.